Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel kami, channel Kahfi Kenyung, yang beralamatkan di Kecamatan Talun ya. Teman-teman, puji syukur alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Karena kunci dalam hidup hanya sehat dan bahagia. Harta bisa dicari teman-teman, tapi sehat dan bahagia itu penting. Kebahagiaan datang hanya dari diri kita sendiri, kebahagiaan datang hanya dari jiwa kita sendiri. Nyaman tidaknya diri kita, nyaman tidaknya hati kita kembali dari diri kita sendiri. Karena yang saya pelajari selama ini, orang yang gelisah, orang yang galau, orang yang stres, orang yang banyak pikiran, itu terlalu banyak keinginan dalam hidupnya. Ada orang gini, dia pengen gini, ada orang gini, dia pengen gini, tetangganya gini, dia juga pengen gini. Meskipun tidak sama, karena kemampuan setiap orang tidak sama, teman-teman. Di usia saya dulu, saya usianya udah 42 teman-teman ya. Di usia saya dulu, waktu di usia saya teman-teman mungkin masih berkisar 25-an ke atas sampai 35 ya teman-teman. Mungkin masih banyak-banyak keinginan dulu ya, seperti teman-teman saat ini mungkin ya. Nah, dulu juga sama, saya sering stres dulu, sering stres. Setelah bertambahnya usia, setelah bertambahnya pengalaman, banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak istighfar, selalu dalam hati kita selalu bicara, ya Allah, apa sebenarnya yang saya cari dalam hidup ini? Itu pertanyaan saya pada diri saya sendiri. Saya hanya ingin ketenangan hidup, saya hanya ingin kedamaian hidup. Tidak munafik bahwa kita ingin harta, tidak munafik bahwa kita ingin kekayaan, tapi kekayaan dan harta hanya mengikuti pikiran kita masing-masing. Rezeki sudah ada yang mengatur, tapi kita diwajibkan untuk berusaha, kita diwajibkan untuk mencari, kita diwajibkan untuk bagaimana caranya kita mencari usaha itu. Sedangkan usaha dan rezeki yang kita cetak itu ada cara-caranya teman-teman ya. Boleh percaya boleh enggak, itu ada cara-caranya. Cara yang harus kita lalui ada berbagai tahapan ya teman-teman. Pertama, dari teman-teman harus ingat bahwa dari rezeki yang kita dapat itu tidak semuanya milik kita, teman-teman, khususnya yang beragama muslim ya, tahu. Jadi 2,5% dari yang kita miliki itu ada haknya para anak yatim piatu dan kaum duafa, kaum yang kurang ya, bukan miskin tapi kurang gitu aja lah. Kalau miskin kayak gimana gitu ya. Kita harus pandai-pandai menyisihkan untuk mereka. Misalkan dalam 1 tahun kita nggak bisa menyisihkan, ya kita ambil aja setiap hari teman-teman. Caranya seperti apa? Saya ajari teman-teman ya. Wong nandur ki yo panen. Nah, lek mau panen yo nanduro. Kan gitu ya istilahnya. Ini bukan secara bukan saya itu seorang ustazah, bukan. Ini pengalaman saya sebagai mantan TKW di usia sekarang, saya sudah usia matang. Jadi saya tahu persis apa yang saya jalani. Misalkan kita sudah menanam dimulai tahun ini teman-teman, insya Allah panennya baru mendapatkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, bukan langsung kita dapat teman-teman ya. Ingat itu, jangan di saat kita melakukan sesuatu jangan langsung mengharapkan hasil. Lillahi ta'ala aja dulu. Contoh ya, sedikit setiap Jumat taruh aja di masjid, Rp2.000 titipkan pada, kalau nggak ada yang sholat Jumat satu rumah ya titipkan aja pada yang sholat Jumat. Kedua, kasih anak-anak kecil yang belum tahu uang, belum ngerti uang teman-teman. Kasih uang, karena anak kecil yang belum ngerti uang itu ya, khusus anak kecil yang belum ngerti uang. Atau ibu-ibu hamil, kasih aja gitu uang, bilang aja untuk beli bedak atau nanti atau beli apa gitu. Terus yang lebih bagus itu lagi, ini ini ada lagi lupa, kaum duafa ya, sisanya untuk duafa. Terus orang yang di pinggir jalan, kalian nggak kenal seperti itu, yang dilihatnya kayak mengenaskan, kasihan gitu ya. Atau ada orang jualan di pinggir jalan itu yang
meskipun kita nggak kenal ya, kita belum tentu benar membeli barangnya, tapi karena kita melihat kasihan gitu, ya kita beli aja. Belum tentu barang itu kita pakai, belum tentu makan itu kita makan, misalkan kasih aja ke orang lain. Niat kita cuma membeli barangnya, menyisihkan hak mereka gitu, untuk mereka gitu ya teman-teman. Terus ini yang lebih bagus lagi, tadi yang mau saya sampaikan, ini yang lebih bagus lagi ini, khususnya para pengusaha ya, pedagang yang tiap hari berkutat dengan uang, buang aja di jalan kemanapun tiap hari ya, dibacakan doa dulu lillahi ta'ala ya, niat ingin sun itu, buang aja 2.000 atau 5.000, 10.000 semampunya teman-teman, 1.000 terserah, ke dimanapun di jalanan gitu tiap hari. Itu sangat bagus teman-teman, sangat bagus untuk menopang rezeki kita ke depan. Terus lagi ini yang pasti ini ya, sah, nggak boleh dilanggar ini, baiklah sama kedua orang tua, rawat beliau dengan baik, kasih, ditawari makan apa, kesukaannya apa. Kadang memang ada orang tua yang bertentangan dengan hati kita, sifatnya itu tapi kita sebagai anak, mungkin kalau di saat kita marah ya marah teman, tapi kalau pas nggak marah ya abaikin, karena kita manusia biasa teman-teman. Kadang marah sama orang tua itu wajar, saya juga pernah kok sering marah sama orang tua, itu sering. Tapi ingat lagi bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak luput dari orang tua. Kita baik sama orang tua, kita akan dapatkan kebaikan juga ke depannya, dan kita baik sama yang saya sampaikan tadi, itu bisa menopang rezeki kita. Itu ya teman-teman. Ini yang kedua, jalankan kewajiban kita sebagai agama kita. Kalau saya Islam ya, jalankan kewajiban sholat 5 waktu. Kalau nggak 5 waktu, nggak bisa 3 waktu, 2 waktu, semampunya teman-teman. Allah tidak pernah memaksa kita, tapi kita sesadar-sadarnya menjalankan kewajiban itu. Terus yang ketiga, berusahalah, bukalah suatu usaha ya. Jangan cuman berdoa terus nggak menjalankan usaha, itu salah juga ya teman-teman. Teman-teman harus sesegera mungkin buka usaha. Kalau kita sebagai TKW dimanapun negaranya ya, kita kan tahunnya cuma mendapatkan gaji, dan kita berdoa semoga kita sehat dan majikan baik, kan gitu ya. Itu doa, pasti ke situ arahnya doanya. Tapi kalau kita sudah hidup di kampung kayak saya ya, kayak Bunda ini, mungkin yang saya lakukan ini juga sebagai prioritas teman-teman ya, nanti kalau dari kampung gitu. Terus jangan lupa juga, selain menjalankan kewajiban kita ya, itu ini yang keempat, bersihkan hati kita dari iri dan dengki, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang, misalkan ada orang nggak suka sama kita, misalkan ada orang yang benci sama kita, anggap aja itu semua angin lalu ya teman-teman. Mungkin susah, tapi ikhlaskan seikhlas-ikhlasnya hati kita, bahwa kita betul-betul tidak peduli dengan sama itu. Karena apa? Jangan sekali-kali kita terpikirkan karena orang lain, jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu karena orang lain. Itu menjerumuskan teman-teman sendiri. Jadi berdirilah sendiri, berjuanglah sesuai kata hati sendiri, tapi tidak terlalu over juga. Dan teman-teman tetap ada pedoman sebagai manusia biasa, bahwa kita orang di masyarakat, bahwa kita orang yang perlu tetangga, perlu komunikasi dengan orang ya teman-teman ya. Itu empat pokok yang harus dijalankan dalam kita hidup sebagai manusia yang ingin mendapatkan rezeki lebih, yang ingin mendapatkan ridho dari Allah. Jangan sekali-kali sok merasa sudah mendapatkan gaji gede, jangan merasa sok masih cantik, masih muda, masih ganteng, terus nanti lupa segalanya, mengandalkan apa uang segalanya. Salah. Jangan sekali-kali teman-teman, hati-hati ya, hati-hati, karena Allah maha segalanya, Allah maha melihat. Hati-hati dalam melangkah. Jadi hari ini saya meng-share ini mengingatkan teman-teman yang masih dalam proses mencari rezeki. Hati-hati ya teman-teman, terutama yang masih muda-muda. Semoga diberikan kelancaran ya, diberikan keleluasan dalam mencari rezeki, dilancarkan segalanya, dimudahkan, dijauhkan dari segala halangan, hambatan, rintangan, dan yang utama diridhoi
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, salam bekerja ya, semangat dalam bekerja, salam sehat dan berpikir yang jernih, berpunyailah hati yang bersih supaya hari-hari teman-teman berguna, bermanfaat dan berjalan sesuai alur Gusti Allah. Yang beragama lain juga sesuai aturan agama masing-masing. Karena saya orang muslim, mari kita bersama-sama menjalani hidup yang sewajarnya sehingga kita mencari rezeki insya Allah indah, nyaman, tenang. Oke, jangan lupa subscribe channel kami teman-teman ya, channel Cafe Kenyong. Beri like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti dan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Thank you. Sise niman, sise 이징간 워먼더 제무 saya YouTube, oke. Nanho 보여방지 안짠 워더 YouTube channel dan nanho kita komen ranho ancan bel ancan anling ya, anling bukan ancan, anling wangci Cungkohua. Oke, siseniman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.